Halo, kembali pada update mingguan Gudang Saham tanggal 14 Mei 2022. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor industri dasar. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Ini kita gambarkan pada waktu itu IHSG sempat uptrend dan sebelum liburan Lebaran itu sempat sideways dulu di kotak berwarna merah ini. Akan tetapi berapa hari terakhir ini sangat menarik karena pada waktu IHSG naik dari 6.500 ke level 7.300 butuh waktu sekitar 3 bulan, tapi sekarang kembali IHSG sudah turun hanya dalam waktu seminggu. Nah, ini adalah support yang kita gambarkan yang menurut kita adalah support kuat, jadi 6480 sampai 6500. Kenapa demikian? Kita lihat lagi di sini. Ini adalah inverse head shoulder. Ya, kalau bisa lihat ini adalah shoulder kiri. Kalau di chart mingguan, sebelah kanan ini adalah shoulder kanan. Jadi ini adalah headnya. Nah, selama IHSG berada di garis ini, maka uptrend IHSG masih terjaga. Nah, saat ini kalau kita lihat di chart harian lagi, pada hari Jumat kemarin sempat berada di low-nya 6.511, lalu mantul kembali. Nah, ekspektasi kita ke depan adalah IHSG untuk sideways dulu seperti ini. Bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu, kita harus lihat lagi pergerakannya. Tapi untuk jangka pendek, kemungkinan tidak akan naik di atas 6.755. Lalu setelah beberapa saat, nanti di poin 5 ini IHSG akan naik kembali. Karena kita masih merasa 6480 sampai 6500 adalah support yang lumayan kuat. Lalu apa yang terjadi kalau IHSG jebol dari 6480? Ya gampang lah, kita tinggal stop loss. Jadi dengan membeli di level-level sekarang, stop lossnya tidak terlalu besar. Oke, kita masuk ke saham pertama kita di sektor industri dasar adalah INKP, Indakiat. Ini kita gambarkan downtrend yang lumayan bagus karena tidak terlalu tajam. Cuma memang saat ini tren INKP masih turun karena berada di kotak berwarna merah ini. Jadi kalau INKP bisa naik di atas 7590 atau 7600, maka baru ada kesempatan untuk kembali naik. Nah, untuk saat ini kalau support 7.200 tertembus, maka INKP akan turun ke 6.250 yang merupakan level terendahnya di bulan Agustus 2021. Selanjutnya adalah Techim Ciwi Kimia. Ini juga mirip, akan tetapi Techim ini lebih lemah dari INKP karena saat ini berada di titik terendahnya di Agustus 2021. Nah, sebaiknya jangan langsung membeli di sini, walaupun terlihat ini support yang bisa mantul. Kita akan menunggu lagi sampai Techim bisa stabil dulu di antara 6.300 dan 7.000-nya. Lalu kita akan pelan-pelan masuk ketika setelah mungkin bulan Agustus, ya, Juli Agustus. Itu untuk Techim. Selanjutnya adalah Aldo, Alkindo Naratama. Ini trennya sudah tidak terlalu bagus karena sejak Mei 2021, April 2021 kita gambarkan ini Aldo uptrend terus mengikuti garis uptrendnya. Saat ini sudah jebol dari uptrendnya, berada di konsolidasi antara 850 dan 970. Selama Aldo tidak bisa naik di atas 970, maka arahnya adalah turun dengan estimasi penurunan hingga ke 540, 550. Lalu saham berikutnya adalah kita ke saham semen, INTP. Nah, INTP ini sudah jebol dari support jangka pendek, jangka menengah di 9.900. Secara teknikal, target penurunan berada di angka 8.700 yang merupakan level terendah di Juli 2021. Jadi kita tunggu aja, jadi masih belum baik untuk sektor INTP ini. Selanjutnya adalah SMGR, Semen Indonesia. Ini sebenarnya 5.900 merupakan support kuat yang tertahan di April 2020 pada waktu pandemi. Tetapi karena memang baru sebentar, sebenarnya kalau memang sudah 2-3 bulan di sini, kemungkinan besar SMGR merupakan kandidat untuk mantul. Tapi lebih baik kita sabar.
kita tunggu 3 bulan setelah 12 April, berarti itu adalah bulan Juli. Kalau bulan Juli bisa bertahan, maka ada kemungkinan level 5.900 ini merupakan level yang support ya kuat, seperti itu. Berikutnya adalah SMBR, Semen Batu Raja. Ini support kuat 520 sudah tertembus, jadi berikutnya adalah pelemahan sampai 430 untuk SMBR. Tidak ada yang menarik dari SMBR, masih downtrend, jadi kita lihat saja dulu. Lalu sektor berikutnya di industri dasar adalah Eka Dharma, EKAD. Ini sudah sangat panjang sideways-nya, kita tunggu saja. Kalau bisa menembus 1540, 1550 baru menarik. Saat ini kita pasang stop loss di bawah sini 1380 karena nanti itu berarti penurunan akan jebol kalau sudah support ini tertembus. Lalu berikutnya kita ke saham sektor perayaman ya, poultry. Kita mulai dari Java. Nah, Java tempo hari sempat tembus setelah tembus di support kuat di 1550. Secara penurunan estimasinya sudah tercapai ya di level 1326, tapi karena belum terlihat stabil, jadi kita lihat dulu apakah downtrend kecil di 1300-an ini masih bisa lanjut atau tidak gitu ya. Lalu kita lihat support berikutnya sebenarnya berada di level 1300 gitu. Jadi jangan buru-buru masuk karena memang juga masih ada saham lain ya di sektor lain juga, jadi tidak perlu harus masuk ke Java selama belum stabil. Berikutnya adalah kita ke Cepin, Charon Pokpan. Ini juga setelah tembus dari support 5.700, level penurunannya tuh targetnya di 4.800 sudah dekat, sudah tercapai. Tinggal kita lihat pergerakan Cepin berikutnya, karena saat ini masih downtrend parah gitu ya. Lalu berikutnya adalah Malindo Feed Mill. Ini juga sudah jebol di support 640 yang lumayan kuat. Target penurunan hingga ke 570. Jadi kita tunggu aja. Lalu berikutnya adalah WMUU, Widodo Unggas. Ini sejak IPO di tahun lalu membentuk mengikuti pola downtrend channel di sini. Walaupun saat ini berada di support di 130, tapi kita tidak bisa tahu support ini kuat atau tidak karena baru IPO. Jadi tidak disarankan untuk masuk terlebih dahulu. Lebih baik menunggu di kotak merah ini ya. Jadi setelah 3 bulan toh downtrend yang hijau ini sudah tertembus. Kalau kita menunggu sampai 3 bulan ke depan. Jadi setelah itu kita lihat apakah bertahan atau tidak di level 132. Kalau bisa ya itu merupakan level entry yang sangat baik. Itu MUU, lalu terakhir adalah PMMP, ini sektor udang ya, Panca Mitra Multi Perdana. Setelah tembus di level 420-nya, ini estimasi dari pola ini adalah inverse cup and with handle, ini adalah pola bearish, menunjukkan penurunan hingga ke 270. Saat ini baru setengah jalan, sepertiga jalan di 360, 370. Jadi kita tunggu aja karena mungkin bisa saja besok-besok ada pemantulan, lalu turun lagi, lalu naik, lalu turun lagi. Nah, setelah 270 kita perhatikan juga ada support yang lumayan kuat di sini. Ini adalah di angka 240. Jadi pada waktu itu sempat IPO di angka 300-an lebih, sempat turun ke level 240 baru setelah itu naik ya sampai ke level 600. Tapi saat ini untuk PMMP masih bearish, jadi kita tunggu aja apakah bisa ke 270 atau tidak. Sekian saja update kali ini untuk sektor industri dasar. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.